Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan REST API di Laravel 7. Saya jalankan projectnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mempunyai API untuk list product. Jadi API/product kalau kita akses menggunakan Postman, dia akan mengembalikan data produk yang ada di toko online yang kita buat. Nah, untuk kali ini kita akan membuat untuk detail produknya. Nanti detail produknya kurang lebih akan sama seperti ini, hanya saja detail produk nanti hanya akan ada satu data produk, yaitu terkait dengan parameter misalkan nanti SKU-nya. Baik, yang pertama kita akan menuju ke root. Jadi sebelumnya kita mempunyai ini get product kayak gini. Nah, nanti kita akan tambahkan routing baru, misalnya /SKU kayak gini. Kemudian di sini adalah show misalnya. Kita coba akses API-nya, detail product detail. Misalnya di sini kita kasih katalognya, kalau SKU-nya misalkan ini /SKU. Nah, dia akan muncul error bahwa metode show tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, ini kita menuju ke controller yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di app, kemudian HTTP. Di sini ada controllers, kemudian untuk API ada di dalam folder API di sini. Nah, berarti kita akan buat metode baru, misalnya public function sesuai ini, show sesuai routing yang kita buat. Seperti ini. Dan kita coba asal saja tes detail produk. Oke, artinya URL ini dengan parameter ini sudah bisa mengakses fungsi yang kita buat di sini. Baik, kemudian yang pertama adalah kita akan mengecek produk berdasarkan atau mencari produk berdasarkan SKU yang dikirim. Di repository apakah kita sudah mempunyai katalog repository? Find product by slug. Atau bisa saja nanti kalau teman-teman pengen menggunakan yang sama, menggunakan slug, kita bisa menggunakan ini. Tapi umumnya kalau API lebih sering menggunakan ID-nya atau SKU-nya. Di sini kita perlu
buat metode baru. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Produk adalah this catalog. Repository, kemudian find by SKU. Kemudian get apakah bisa seperti ini? Kita coba cek. Oke, ternyata salah. Ya, harusnya seperti ini. Ini nggak perlu requestnya. Kemudian di sini ada error SKU tidak ditemukan. Find by SKU berarti kita buat metode baru di interface. Sini misalnya public function kayak gini. Nah, di sini ada error. Perlu implement di repositorinya. Ini kita copy saja. Tinggal ganti SKU, kemudian ini adalah SKU. Oke, nggak ada error. Kalau kita return datanya, apakah ada? Ya, muncul datanya sesuai dengan SKU yang kita kirimkan di parameter. Tapi di sini datanya masih masih tidak standar. Kita akan menggunakan resource yang digunakan di produk katalog di sini. Tapi nanti ada deskripsinya. Oke, sebelum kita lanjutkan yang detail, ini cara pemanggilan resource-nya tidak sesuai dengan yang ada di dokumentasi di Laravel. Jadi kalau di Laravel itu ketika kita sudah mempunyai resource, kemudian kita membuat resource collection, maka kita bisa memanggilnya seperti ini. Nah, jadi yang dipanggil adalah resource-nya, tapi ketika pengen menggunakan untuk data array atau collection, kita bisa memanggil seperti user resource, kemudian collection. Jadi yang kita lakukan di list produk sebelumnya atau di index di sini, kita bisa ubah jadi seperti ini. Produk, kemudian as product resource. Jadi kita tidak perlu memanggil langsung kelas product collection. Product resource, kemudian di sini kita ganti jadi produk, kemudian collection. Kalau kita cek di sini apakah bisa bikin error?
Oke, sama saja, jadi hanya cara penggunaannya saja biar sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Kemudian kita akan menggunakan resource ini di bagian detail product. Jadi kita tinggal return this response oke. Kemudian new product resource product, kemudian ini method HTTP code-nya adalah 200 atau sukses. Kita coba. Oke, yang ini. Nah, akan jadi seperti ini. Kita membutuhkan deskripsi di sini. Berarti kita menuju ke product resource. Kemudian kita tambahkan di sini ada short description sama long description. Kita tambahkan di sini. Kita coba cek. Ya, sudah muncul deskripsi dan juga short description-nya. Baik, saya kira sampai di sini untuk pembuatan endpoint atau API untuk detail product. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.